Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel gua Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, langsung aja ya di video reaction kali ini gua ingin mereaction salah satu media yang menyoroti langsung perihal pemecatan Sinteyong oleh PSSI. Dan kabar ini jujur menggemparkan seluruh media sepak bola di seluruh dunia guys ya. Mereka semua kaget ya dengan keputusan PSSI. Oke, kalian penasaran seperti apa kabar yang bakal gue reaction ya. Makanya buat kalian semua gue saranin tonton sampai selesai biar kalian semua tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita cek kabar berita yang satu ini. Oke, seperti biasa yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ guys ya. Sebelum melanjutkan menonton video ini ya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe channel gua, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe. Indonesia dengan Sinteyong. Yap, tepat pada hari Senin 6 Januari 2025 pukul 12 siang, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir secara resmi telah memberhentikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu saja keputusan ini cukup menuai pro kontra, sebab tak sedikit yang berasumsi kalau Piala AFF emang sengaja dijadikan senjata untuk menumbalkan Koshin. Nah, di balik itu semua, Koshin sendiri tetap berusaha menerima keputusan yang ada, walaupun pastinya sakit sih asli deh. Sementara itu, terkait pelatih baru yang menurut Pak Erick akan datang pada tanggal 12 Januari nanti, setidaknya muncul beberapa kandidat, yang mana salah satunya adalah Louis van Gaal. Namun kembali lagi, tepatkah keputusan PSSI kali ini? Dan benarkah ini murni hasil evaluasi berdasarkan performa atau ada hal lain di baliknya? Sinteyong tadi pagi, dan Coach Sinteyong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Yap, itu tadi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan Pak Erick terkait hasil evaluasi besar-besaran kepada Sinteyong. Dan secara sepakat, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yap, sepak bola memang kejam. Dan bagian terkejamnya lebih sering muncul di saat kita semua merasa bahagia. Namun bagaimanapun, kita harus move on untuk melangkah maju. Tak bisa dipungkiri kalau selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas, Koshin telah banyak menorehkan banyak hal positif. Memang trofi itu nggak berhasil ia persembahkan, namun lebih dari itu, progres nyata yang ia bangun dari sejak pertama kali datang, pada akhirnya mampu membuat timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Ya, itulah ya. Sudah resmi dipecat ya. Dan kita gak bisa apa-apa. Kita sebagai pendukung timnas Indonesia cuman bisa mengucapkan terima kasih buat Sinteyong karena sudah membawa timnas Indonesia sejauh ini. Cuman gua janggal dengan skuad yang dibawa Sinteyong di Piala AFF. Jangan-jangan ini hanya alat ya, sebagai cara untuk menjatuhkan Sinteyong, dan akhirnya kejadian kan Sinteyong sekarang ini dipecat, dan ini sangat gak masuk akal banget guys. Ya, berkaca dari hasil preskon PSSI, setidaknya ada 9 poin utama yang menarik untuk disimak. Pertama adalah soal hasil saat melawan China. Jadi faktor terbesar alasan PSSI memecat STY. Kedua, Koshin dinilai kurang komunikatif dengan pemain diaspora seperti Elkan Bagot contohnya. Ketiga, masalah Eleanor Renders yang di depan media, Koshin bilang dia tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Keempat, soal pengumuman pelatih baru adalah tanggal 12 Januari, sedangkan tanggal 11 Januari dikabarkan sudah mendarat di tanah air. Kelima, PSSI kabarnya sudah melakukan interview dengan 3 pelatih dengan harapan hasil akhir 1 untuk asisten. Salah satu calon pelatih yang sudah diinterview adalah Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda. Ketujuh, sampai detik ini, PSSI masih terus berupaya mencari sosok direktur teknik. 8, akan ada 1 asisten tambahan baru untuk rangkap jabatan ke timnas U23. 9, akan ada 3 pemain untuk timnas senior yang prosesnya akan segera diurus. Mereka adalah Ole Rummenigge, Jairo, dan Michel Becker.
Nah, khusus Becker, berkasnya masih dicek lebih dalam dan ada peluang masuk ke CES. Ya intinya 11-12 lah kayak kasusnya Martin Paes. Wow, itu guys 9 poin yang menjadi dasar pemecatan Sintayong guys. Ada nama Patrick Kluivert ya, yang sekarang ini Dari 9 poin tadi, rumornya yang santer banget untuk menggantikan Sintayong. Ya ini Patrick Kluivert. Lalu ada juga yang bilang Louis van Gaal. Jelas dari sisi track record, Van Gaal jauh lebih unggul. Hanya saja, dia lebih cocok jadi dirtek mengingat usianya udah 73 tahun plus punya riwayat penyakit kronis. Jika Kluivert, sebagai pemain dia memang top pada masanya. Tapi sebagai pelatih, sorry to say, mediocre Paul, di mana dia baru aja didepak dari tim Liga Turki, Adana Demirspor, pada bulan Desember lalu, dan baru bertugas selama 6 bulan. Ingat, baru 6 bulan udah dipecat. Nah, di klub tersebut, dia mencatatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kali kalah. Dan saat ini, Kluivert berstatus tanpa klub sejak bulan Desember 2023. Lalu pengalamannya di level internasional bagaimana? Kluivert pernah jadi pelatih interim timnas Curaçao dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan calon lainnya yang disebut-sebut adalah Massimiliano Allegri. Pertanyaannya, Allegri ini orang Italia yang secara konsep bermain sama pragmatisnya dengan STY, yakni pola 3 back. Pun begitu dengan Van Gaal yang dalam gameplaynya sangat mengedepankan taktik 3-5-2 atau 3-4-3. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau memang sebenarnya urgensi pergantian pelatih dari sisi hasil memang nggak ada. Namun kembali lagi, semua itu baru bisa terlihat paling enggak 11 Januari mendatang soal siapa pelatih barunya. Aduh ya, dengan kandidat calon pelatih timnas Indonesia, apakah seurgensi itu mengganti Sintayong guys ya? Jujur agak kurang apa ya, kurang greget aja ya jika itu yang akan menjadi pelatih Sintayong adalah. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja PSSI nggak blunder besar dengan keputusan ini. Dan Coach Shin, sebagaimana Pak Sumarji bilang, memberikan pesan terakhir dengan mendoakan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Coach Shin bagaimanapun sangat mencintai negara ini. Bahkan ia juga udah mendirikan akademi sepak bola sebagai bagian untuk mencetak bibit-bibit unggul. Yap, STY dan Indonesia selamanya akan menjadi sejarah. Dan Coach Shin akan selalu diingat sebagai pelatih yang mampu membuat publik tanah air mencintai lagi timnasnya. Datang di saat terpuruk dan terusir pergi saat cahaya terang itu mulai bersinar. Sukses selalu dimanapun berada. Kalau Mimin pribadi sebenarnya cukup sedih, tapi ya begitulah sepak bola dan begitulah kehidupan. Yang penting moga-moga aja timnas Indonesia bisa lebih oke buat kedepannya. Dan untuk PSSI, mungkin ke depan kami akan lebih keras nih. Ya, sepemikiran ya. Mungkin kedepannya kita semua sebagai reaktor bakal lebih keras lagi untuk mengkritisi jika langkah yang diambil PSSI ini salah ya, tidak tepat. Ya semoga aja pengganti dari Sintayong ini bisa meneruskan mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan sampai malah sebaliknya guys ya. Jika sampai gagal ya, kita semua akan mengkritik keras. Jelas itu. Oke, itulah media berita yang udah gua reaction buat kalian semua ya. Masih belum percaya dengan kejadian kemarin ya, dengan keputusan PSSI yang telah memecat Sintayong secara sepihak ya. Wow, mau tidak percaya tapi inilah yang terjadi guys ya. Jangankan gua ya, bahkan seluruh dunia pun tidak percaya dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh PSSI yang memecat Sintayong secara sepihak. Semoga keputusan PSSI ini tidak menjadi blunder ya, karena ya, 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 Senyum aja dengan calon
sebagai pengganti Sintayong. Ada Patrick Kluivert, Luis van Gaal, dan Allegri ya dari Italia. Dan bocorannya, rumor yang beredar ya, ini nama yang bakal kuat menggantikan Sintayong adalah Patrick Kluivert ya. Yang kalian tahu sendiri track recordnya seperti apa, dan bakal gua bahas di video selanjutnya guys ya, mengenai profil dari Patrick Kluivert. Ya apapun itu kita lihat aja sejauh mana nanti pengganti Sintayong ini akan membawa timnas Indonesia. Jika nanti hasilnya lebih buruk, siap-siap aja ya kalian semua yang mengganti Sintayong. Karena jujur ya masih belum ikhlas sih ya dengan pemecatan Sintayong. Oke, itu aja guys ya. Mohon maaf jika cara penyampaian gua agak sedikit lemes ya, kurang bertenaga karena memang shock ya, masih belum percaya dan masih berduka atas kepergian Sintayong dari timnas Indonesia ya. Karena ini benar-benar bikin sakit hati guys ya. Oke, buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini dan belum subscribe, please ya sekali lagi dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal gua reaction. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sepak bola.